Shalom. Oke, siapa yang saat ini merasakan bahwa kita diberkati oleh Tuhan, angkat tangan semuanya. Ya, kita sudah diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya kita boleh ada di tempat ini. Kelasnya ini mulai dari kelas apa sih? Kelasnya mulai dari kelas Tunas Remaja 1. Tunas Remaja 1 mana? Angkat tangan. Tunas Remaja 1. Hanya 2, 3. Mana lagi? Oh, ada 5. Tepuk tangan buat Tunas Remaja 1. Tunas Remaja 2. Oke, ada 3. 3 ya. Kamu tunas remaja berapa sayang? Halo. 2. Oh ya, ada 5. Ya. Oke, tepuk tangan buat Tunas Remaja 2. Kemudian apa? Terus kemudian kelas Tunas Remaja 3. Mana? Halo. Tunas Remaja 3. Zong. Oh, ada 1. 2. Oh, cuma 2. Cuma 2 ya? Hah? Di balik bilang mana? Aku gak belum ngomong sih. Oh, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Terus kemudian remaja ya? Remaja 1. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, remaja 2. 1, 2. Ya, dengan gurunya 3. Oh, mana lagi? Oh, 4. Yo. Ya, remaja 3. Remaja 3. Waduh. Nah, remaja 3 ini sama. Oh, itu sudah lulus itu ya, remaja itu sudah lulus itu ya. Remaja saya tidak ada yang datang ini ya apa ya? Oke, puji nama Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Seberapa kami yang hadir di tempat ini yang sudah setia mulai dari kelas Tunas Remaja 1, 2, 3, Remaja 1, 2, 3. Tuhan tolong mereka supaya mereka boleh diberkati lewat pujian, doa, dan firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah Youth Circle ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari yang mau menaikkan pujian bagi Tuhan, yang menikmati hadirat Tuhan, kita katakan sama-sama amin. Puji nama Tuhan. Saya undang semua akan berdiri, tidak ada yang duduk. Iya, anak remaja lekakan lumpuh garai lumpuh ya. Lebih baik kita akan berdiri ya. Oke, ya, kita akan nyanyikan satu pujian ya kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Siapa coba? Semua tarik nafas. 1, 2, 3 tarik nafas. Ada yang tidak bisa bernafas hari ini? Tidak ada. Ayo digerakkan tangannya. Yuk, tangannya diangkat semua. Ono sing iso gak iso ngangkat tangan apa enggak? Oh, puji Tuhan. Semua bisa ngangkat tangan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yuk. Nah, oke. Yuk, musik. Haleluya. Kita akan mengucap setiap kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan itu rasakan dan nikmati.
ibadah ini dengan coba sih. Siapa yang di sini umurnya 25 selain guru loh, selain guru, anak-anak sekolah minggu. Umurnya 25 siapa? Enggak ada. Umur 24? Enggak ada. Umur 23? Tenanan. Nah, umur 20? Enggak ada. 19? Enggak ada. 18? Loh, kamu tuh umur piro? Ada. 17? Oh ada. Oh ya. 16? Angkat tangan. Oke, 16. 15? Umur 15 kamu. 15 ada. Oh ya. 14. Yo. 13. Ya, 11. Oh, si remaja kamu. 12. Oke, sip. Berarti masih muda ya. Masih anak-anak ya. Masih muda ya. Ojo ngomong arep dhewe. Oh, dodol pencit di kene ya. Kalian masih muda ya. Tapi aku lagi ibadah kok kerasanya seperti umur 70 ke atas loh. Bengok gak iso, ekspresi ini gak ono, dengan syukur bagimu ya. Kadang lihat saja ya. Ayo kita memuji nama Tuhan ya. Kita mau pakai tangan kita, mulut kita, seluruh tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Hei mas, kamu ngajak ngobrol karpe dhewe mas. Ganti aku leader dulu. Sini. Kamu. Sini. Ayo datang ke sini gak untuk ngobrol, guys. Untuk apa? Memuji Tuhan. Pakai mulutmu dan tanganmu untuk memuliakan nama Tuhan. Ojo senden, gegere apa wis mati. Ya, ayo kali senden. Lek sing golongane guru-gurune senden sik maklum ya. Nah, lek sik nom-nom ojo senden ya. Ya. Oke. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Amin. Kita ngobrol. Yo. Kebenaran yang selalu
Sing nyanyi aku dhewe paling liyane kalau sing nyanyi. Oh, udah nyanyi ya? Oke, puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, kalian yang masih muda, tulangnya masih kuat, pikirannya masih fresh, tenaganya masih sangat strong gitu ya. Di sini tidak ada yang merasa, siapakah yang merasa bahwa kamu tidak bisa apa-apa? Angkat tangan. Ada? Kenapa aku dilahirkan tetapi aku tidak bisa berbuat sesuatu? Aku dilahirkan tapi aku tidak berguna. Aku dilahirkan tetapi aku tidak diperhatikan. Tapi satu hal, kita mau tahu bahwa hidupmu sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Kalau amin, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan, bahwa hidup saya berharga di mata-Mu. Sebabnya Kau pakai kehidupan kami. Mungkin kamu bisa dipakai oleh Tuhan dengan cara Tuhan, dengan kemampuan yang kamu miliki, dengan apa yang ada di hadapan Tuhan. Kita akan berikan segala kemampuan kita untuk kemuliaan dan kebesaran kamu Tuhan. Dan jangan menyesal kalau kita boleh dilahirkan dengan apa adanya, tapi justru Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Kita menyatakan pujian ini dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, hidupmu berharga bagi Allah. Amin Yesus. Haleluya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang amin Tuhan. Benar adalah pernyataan kami Yesus. Ciptakan seluruh gambarnya, sungguh berharga hidup bagi Dia yang berikan kasih-Nya pada kita.
Mari Tuhan kuasai ruangan ini, kuasai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, kuasai murid-murid sekolah minggu, teman-teman semuanya, sehingga kami sama-sama belajar tentang Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan jujur. Ada sukacita pagi hari ini? Kalau bicaranya seperti ini, ngomongnya jangan yang biasa-biasa saja. Ngomongnya juga medok. Ada sukacita pagi hari ini? Sing Inggris itu loh, rek, sing Inggris. Siapa? Amen. Gitulah, amen. Jadi biar kita tuh bisa senada seirama sama siapa namanya? Sampai gara-gara menggambar sampai lupa nama teman sih sama teacher Rima. Jadi kita harus ngomongnya harus Inggris gitu ya. Walaupun Inggrisnya ada Inggris batu, Inggris bandulan, Inggris buat, tapi namanya bahasa Inggris. Oke, amen. Oke, Kak Arbi. Kira-kira kalau kameranya nanti mundur ke sana bisa nggak? Bisa ya. Karena nanti kita harus berbuat sesuatu di ruangan ini. Kalau renungannya cuma yang Tuhan Yesus baik, teman-teman, Tuhan Yesus setia, teman-teman, itu kira-kira kalian ngantuk nggak? Ngerti nggak kalau Tuhan Yesus baik? Coba tahu Kak, wis kayak buian Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus setia, ngerti nggak, Gret? Ngerti. Jadi kita memang harus bergerak. Bedanya sama Kak Ika pernah ibadah sama, tadi Kak Yos bilang, ini kok usia 70 gitu ya. Padahal yang 70 itu loh kalau diajak ibadah bareng itu goyang-goyang, semangat gitu ya. Ini pasti lebih dari semangat. Kak Arbi bisa minta tolong kameranya mundur ke sana Kak Arbi. Kak Ika minta ada 2 sukarelawan dan sukarelawati. 2 cowok dan 2 cewek. Cepet cari pasanganmu, 1 pasang cewek dan wes ya. 1. Wah, ya bukan. Kalian jangan jadi cewek cowok matre gitu ay. Pokoknya sesuatu yang berharga. 1 pasang cewek sama 1 pasang cowok. Kalau bisa yang deket ya, close friend. Jadi lah ono ijer-ijerkan itu nggak akan marah. Ayo 1 sampai hitungan ke-5. 1, 2, cowoknya masuk gak nomor 3, 4, ayo ceweknya mana? Berita sama siapa? Oh ya wes. Oke. Kameranya di sana ya. Jadi finishnya, dengarkan, finishnya di sana. Oke? Sebentar. Hari ini kita mau bahas tema tentang defend. Artinya defend apa? Bertahan. Kak Eka tadi itu nyari kata bahasa Jawanya bertahan itu apa Mbak Yos? Apa bertahan? Nah, oke Mas Yos, PR-nya Kak Yos itu bertahan bahasa Jawa. Kita mau bermain seperti ini. Kalian pilih 2 ini, pilih 1 orang yang tugasnya bertahan. Saya tanya Greta, yang bertahan siapa? Henok apa Henok? Henok. Kamu juga ke Inggris saya Manuel, Henok kayak Henok mono. Oh Henok sampai bingung aku. Yang bertahan siapa? Ayo, yang bertahan siapa? Yang bertahan Immanuel. Oke. Nah, 1 tugasnya bertahan, 1 tugasnya mengganggu. Oke, yang cewek yang bertahan Stefania, yang mengganggu Greta. Oke, sebentar.
Yang bertahan harus ditutup matanya. Oke, yang bertahan dengarkan ya. Di depan kalian sana tadi, kan Kak Iko sudah kasih tahu finishnya di sana. Ada dua benda yang harus kalian pertahankan. Yang ganggu sudah tahu bendanya apa. Nah, yang bertahan akan bahasa Indonesia ini apa ya bahasa Inggrisnya? Kak Iko tuh biasa ngomong sehari pakai bahasa Inggris, jadi bingung kalau ngomong pakai bahasa Inggris. Gak usah ngomong biasa gitu. Browot, what is browot saudara-saudara? Merangkak. Jadi yang bertahan akan merangkak ke sana sampai garis finish. Yang ganggu akan berusaha ganggu supaya mereka nggak sampai garis finish. Paham? Paham statusnya? Statusnya. Paham perintahnya? Kalian nggak tahu bendanya apa? Ditutup Seth. Oke, Immanuel sama Seth harus pokoknya di depan tuh ada harta yang paling mulia. Apa? Iya, nanti harus mengambil. Tapi kamu tugasnya ganggu Immanuel. Paham? Kamu Immanuel kan berangkang. You know berangkang? Oke. Berangkang, kamu juga harus berangkang, tapi harus ganggu. Kamu tarik kayak atau kamu apain ganggu, tapi nggak boleh kekerasan ya. Iya, harus berangkang. Jelas ya? Oke? Semuanya udah ditutup matanya? Bentar. Yang lainnya kan sudah tahu nanti ini apa, jangan ngomong tentang benda ini. Oke, biar mereka dua orang ini nggak tahu apa ini. Oke, posisi berangkang dimulai. Immanuel berangkang, sewanya. Oke. Bukan gitu. Apa bahasanya? Browot itu apa? Merayap. Merayap. Nah ya Allah, nanti ngomong merayap aja. Merayap Immanuel. Yo, Aisyah. Dimulai dari hitungan ketiga mulai ya. Greta sama Henok ganggu mereka supaya mereka nggak bisa sampai sana. Jelas ya? Oke, 1. Loh kamu ganggu, bukan kesana langsung, kamu ganggu Immanuel. 1, 2, 3. Gerak, loh gangguan ini. Gerak tuh ganggu gak bisa banget. Gerak sewanya, ganggu sewanya. Supaya gak sampai sana. Ayo terus Ustaz. Kebablasan, balik arah, balik. Gerak tuh ganggu sewanya. Akhirnya sewanya udah dapat 2. Sini Sam, sama Greta. Tinggal Immanuel sama Henok. Sini, cewek-cewek sini semua. Terus. Ayo Immanuel, terus Immanuel. Jangan kenceng-kenceng, Rek. Jangan kenceng-kenceng. Jangan kekerasan dalam rumah tangga. Oke, itu. Loh, sudah. Itu sudah di bawahmu, Immanuel. Oke, stop. Sudah selesai. Silakan buka pintu, buka matanya. Buka pintu. Bawa ke sini Manuel, itu hadiahmu itu. Itu depanmu, nah bawa sini. Ngapain itu? Coklatnya bawaan pisang. Nah, sekarang
Immanuel sama Henok, silakan arisan. Immanuel dapat apa, Henok dapat apa. Greta sama Steph arisan. Oke, silakan duduk. Terima kasih buat kerja kerasnya. Tepuk tangan dong buat teman-teman kita. Kak Ardi bisa dimajukan nggak? Sudah bisa dimajukan. Teman-teman, oke, sudah? Nanti pembagiannya nanti harta golok ininya nanti. Teman-teman, tadi itu menggambarkan gimana sih orang kalau bertahan. Bertahan itu artinya mempertahankan atau tetap pada tujuan awal. Walaupun ono rintangan apapun, ada godaan apapun yang menghalangi, tapi tetap ketika tahu finishnya di sana aku harus sampai sana. Jelas ya perumpamaannya tadi? Jangan minta semuanya gitu, nanti Indomaretnya bangkrut. Nah, kita mau belajar dari Musa. Musa berapa kali melarikan diri dari negoronya sana? Negoronya. Kalau kalian ingat cerita sekolah minggu berapa kali? 2 kali. Yang pertama ketika apa? Dia melakukan apa? Membunuh. Karena dia takut, dia melarikan diri. Yang kedua, ya, ini ceritanya anak-anak kelas kecil Sunday School. Yang kedua, Musa keluar dari Mesir ketika apa? Memimpin bangsa Israel. Sekarang kita buka yuk. 1 ayat kok, nggak banyak-banyak. 2 dan 22. Ibrani 11 ayat 27. Saya bisa baca? Mbak Vin? Bacain dong. Ada mic di situ? Ibrani 11 ayat 27. Ibrani 11 ayat 27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan muka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Musa waktu itu melarikan diri dari Mesir. Dia nggak tahu nanti nasibnya bangsa Israel sama dirinya tuh kayak gimana. Nasibku mau hidup, halo Immanuel, Henok stop. Mau hidup atau mati kira-kira setahun 2 tahun nggak tahu. Tetapi dia tetap bertahan. Dia nggak pedulikan nanti aku akan dimarahi raja Mesir, aku akan dihukum, mungkin nggak peduli. Ketika dia tahu bahwa Tuhan memerintahkan dia untuk berangkat, maka dia berangkat. Pelajarannya nggak banyak-banyak pagi hari ini. Kalau hari ini hidup kalian di sekolah atau dimanapun, di keluargamu, siapa yang hari-hari ini sepanjang hidupmu nggak pernah mengeluh? Siapa? Kita, ya ampun kok suci, kudus, mulia sekali hidup kita. Nggak pernah mengeluh loh, Gip. Nasi endok gitu ya, puji Tuhan. Nasi endok kosong, titik, puji Tuhan. Nasi endok kosong, puji Tuhan. Siapa yang nggak pernah mengeluh? Dari hal yang kecil sampai hal yang gede. Tuhan, seandainya Tuhan bisa melakukan mujizat Tuhan, aku ingin tukar tambah Tuhan. Tuhan berikan mamaku seperti siapa? Kak Marta yang artis yang nggak pernah marah ke anaknya, anaknya kecil, masih kecil. Nikita Willy Tuhan. Tuhan berikan mujizat, aku mau tukar tambah mamaku. Jadi mamaku Nikita Willy Tuhan, yang nggak pernah marah. Ketika anaknya nublokkan telur 1 mangkok, Tuhan dia berkata, nggak apa-apa, belajar. Siapa yang mamanya gitu? Jangan gitu San, nanti aku sombong. Siapa yang umpamanya nih, kamu mecah no telur, gak banyak lah, 1 kilo aja resek kan. Yes, tolong belikan telur di warung sebelah ya, 1 kilo. Pulang-pulangku 1 kilo tapi sememet.
Kira-kira Yesa ini bentuknya jadi apa, saudara-saudara? Jadi ayam. Kita nggak bisa ya meminta Tuhan sesuai dengan apa yang di otak kita. Umpamanya siapa di sini? Kak Arbi lah paling enak nih. Kak Arbi punya mama Kak Marta. Tuhan, aku pengen mamaku ini kita pilih Tuhan. Tukar tambah ya Tuhan. Tambah titik nggak apa-apa Tuhan. Ya ampun, aku pusing. Gitu. Kita nggak bisa membuat hidup kita itu seperti yang kita mau. Ukuran-ukuran yang kita mau. Atau mungkin siapa pernah berhayal? Coba. Yang nggak pernah berhayal. Yang pernah berhayal. Rafa, berhayalmu apa Rafa? Hah? Punya apa? Oh, iya. Ninja sepeda motor. Oke. Amin. Amin. Kalau sesuatu yang baik kan amin. Berhayal. Siapa tadi yang berhayal? Git, kamu pernah berhayal nggak Git? Tuhan tuh paling aku ngono hayalan kita nih. Duh, hari ini mana? Duh, sumpah aku gitu. Untung Tuhan bukan kayak gitu. Hayalanmu apa Git? Oh, kok kayaknya kita kalau dengar kita punya hayalan yang rohaninya tinggi itu kita kok rasanya kayak aduh, kok sesek. Amin. Loh, siapa tahu loh teman-teman, kita tiba-tiba kita sekarang SMA ya Mbak Yos. SMK. Kita nggak tahu loh jalan Tuhan. Tiba-tiba kita nggak ketemu kita 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Balik-balik itu wes kita jadi seorang yang cantik. Gak usah nguyu, saya tahan. Feminin. Terus tiba-tiba ketika di W1 Tante Lydia ngomong, kita kan mendengarkan berkat firman Tuhan dari seseorang yang pernah tumbuh di sini. Kita sambut untuk kemuliaan nama Tuhan, pendeta kita. Tepuk tangan. Kita kan nggak tahu. Kalian coba tanya Kak Indri itu, berapa kali dia seperti Musa yang melarikan diri dari Mesir untuk menghindar dari panggilan Tuhan. Ternyata sama Tuhan dicodek gini. Jadi bayangkan kayak kucing gitu ya. Kucing diangkat ini, ayo Bu, Indri mau lari kemana? Dicemplungkan lah. Ya nggak gitu ya. Dicemplungkan lah ke Sati, belajar tentang Alkitab, jadi hamba Tuhan yang baik. Kita nggak bisa pakai ukuran kita untuk menyenangkan hati kita. Tetapi firman Tuhan banyak. Kalian cari di Google. Carinya gampang ini. Ayat Alkitab tentang bertahan. Lah banyak. Dengan cerita-cerita tokoh Alkitab yang banyak. Artinya apa? Tuhan ingin kita nggak hanya sekedar apa? Cuma kalau bahasanya orang Prancis, rimo ing pandung, alias pasrah. Ya Tuhan, aku belajar ya wes cukup setengah jam. Besok nilaiku bagus ya, puji Tuhan. Jelek ya, puji Tuhan lah. Nanti kalau mama papaku ngomel gitu, aku harus belajar setengah jam cukup. Kalau kira-kira ada orang tua yang Kak Ike itu berdoa ya, Kak Ike ya berdoa loh mujizat Tuhan terjadi atas Kak Ike tuh pengen jadi kayak Nikita Willy. Sabarnya bukan badannya, sabarnya. Ketika umpamanya Kak Kia telat pulang gitu ya, malam nggak pulang-pulang, terus Kak Ika akan buka pagar deh, anakku ya ampun, akhirnya kamu pulang, ya ampun kamu sehat, gak kurang aduh puji Tuhan, itu rasanya mustahil. Gak usah Kak Ika itu jauh dari kata-kata Bu Reni wes, sing wajahnya kayak gitu, sing penuh senyum, penuh kesabaran. Bayangkan umpamanya, tanya sekarang ada Bu Reni, ketika Kak Tea ditelepon gitu ya, Teh jam 11 malam, kamu nggak pulang gitu, wes lama gampang, lapo sih pulang gitu, kiro-kiro Bu Reni itu akan gini, oh iya nak, gak apa-apa, semakin malam semakin bagus.
Bu Reni itu wajahnya keibuan gitu, kayak kejamin kagak ada kayak gitu. Atau Bu Nungki, kan banyak guru-guru tuh, ibu guru tuh kan hatinya besar gitu ya, sabar gitu ya. Siapa bilang kata Kak Yos ya. Nah teman-teman, balik lagi ke yang tadi, ketika Tuhan mau kita bertahan, kita tahu tujuan kita apa. Tuhan pernah baca nggak firman Tuhan ngomong, nanti kamu akan dapat mahkota yang kekal. Kamu dapat sesuatu yang berharga di luar hidupmu. Kalau sekarang kamu nggak usah mikir mahkota yang kekal, guys. Mikir pertolongan Tuhan di depan sana. Oh, Tuhan tuh janjikan aku akan masa depan yang indah. Kalau sekarang aku nggak bertahan sama kondisiku di sekolah, dimanapun, aku jadi anak yang gampangan, yang kalau zaman sekarang menye-menye gitu ya. Diajak ke sana, diajak ke sini, nggak punya prinsip. Itu Tuhan nggak suka, teman-teman. Tuhan maunya kita tuh bertahan sampai pada akhirnya kita dapat sesuatu yang berharga dari Tuhan. Sebagai penutup, di Malang, Kak Ika mau cerita, di Malang nggak jauh-jauh. Sekarang sudah diputus hukumannya. Ada 20 anak, usianya mulai usia 14 tahun sampai 18 tahun. Di bawah umur untuk dihukum secara dewasa ya, bahasa gampangnya gitu. Ada 20 anak. Kenapa mereka masuk penjara? Karena mereka diajak satu orang, disuruh mukuli temannya sampai mati di SMK daerah Gaul. Kita enggak ya? Ada 20 anak gara-gara diajak mukuli temannya sak sekolahan. Mereka mau, akhirnya mereka nasibnya sekarang seperti ini. Mukulnya pakai apa coba? Kalau kalian pernah ikut SAL, ada pukul bantal. Siapa yang masih sini sekarang pasti yang udah gede-gede pernah ikut pukul bantal. Dulu di villa mana ya? Iya, belakangnya Tulip tuh ada yang pukul bantal. Kalau dipukul bantal sakit nggak? Saya ikut itu, Kak Ika ingat itu. Kita ikut dipukul bantal, nyemplung gitu ya, membahagiakan. Immanuel ini waktu itu ikut terus kedinginan ya Immanuel. Kamu ingat nggak? Terus kamu lapar, Kak Marta sampai ingat kamu mengeluh apa? Enggak, mengeluhnya gini, perutku sakit, guyu gege. Ternyata dia lapar. Kalau dipukul bantal sih nggak masalah teman-teman. Ini dipukul pakai apa? Paving. Dipukul. Jadi 20 anak ini rame-rame mukuli anak itu. Terus terakhirnya dipukul lah pakai paving. Cepok. Koma 1 minggu, kemudian meninggal. Bayangkan hancurnya hatinya keluarganya. Padahal 20 anak ini nggak ngerti sebenarnya. Arekku lapo sih dipukul, ayo gepuk, ayo nyepai sepak. Karena mereka nggak punya apa? Tujuan dan prinsip hidup. Kalau mereka tahu bahwa, oh aku sekolah, tujuanku itu harus lulus. Aku sekolah, tujuanku aku harus berikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan sama orang tuaku, bahagia, kebanggaan orang tuaku, pasti nggak seperti itu. Tapi ketika kita nggak punya ketahanan iman, kita jadi anak gampangan, sedih pasti. Karena firman Tuhan ngomong kalian itu berharga di mata Tuhan. Walaupun mungkin cewek-cewek itu sering kali mengeluh, bingung sing catokan, bingung sing curly rambut gitu ya, si rambutku kurang iki, rambutku kurang ikulah. Atau mungkin yang cowok sudah mulai, aku harus lari nih, 1 jam harus 20 km. Bisa nggak? Nggak bisa ya guys. Siapa yang sudah mulai rutin berolahraga di sini? Nggak usah sombong. Olahraga apa? Tolong sebutkan. Oke, fix sama. Kita sekarang kan banyak ya, ada begitu banyak pilihan-pilihan olahraga gitu ya. Olahraga itu aja sih berpikir nge-gym gitu ya. Di sini kalau yang temennya yang pernah
nge-gym itu, dunia nge-gym itu Kak Marta. Dulu kalau nge-gym perkasa Marta. Terus akhirnya kena asam lambung saudara-saudara. Hah? Oh kekar, akhirnya dulu dipanggil tante kekar. Tak kasih bocoran. Terus setelah dia semangat, akhirnya dia kena asam lambung. Dan akhirnya dia kembali hidup normal seperti manusia pada umumnya. Nah, kita boleh olahraga. Kita punya tujuan hidup. Umpamanya kita, oh aku mau olahraga, aku pengen kuat jalan. Aku mau nanti SMA itu masuk SMA. Bukan. Yang kayak Taruna gitu ya. Aku mau masuk SMA Taruna. Aku harus jaga fisikku mulai sekarang. Atau mau udah SMA, aku mau masuk Akpol, Akmil, atau mungkin yang akuntansi itu apa? STAN atau apapun. Latih dirimu mulai sekarang. Jadilah anak-anak muda gereja, anak-anak Tuhan yang bertahan, punya tujuan, visi dan misi jelas. Aku ada di sana. Nggak jadi anak-anak gampang. Oke? Oke? Amin. Sekarang sebagai penutup, dua-dua dong. Cari pasangan dua-dua. Udah depan. Langsung dua-dua. Ayo dua-dua. Ini sama ini ya saya. Ya, ini terus. Ayo cari dua-dua. Dua-dua. Semua harus dua-dua, harus punya pasangan. Mbak Indri juga harus punya pasangan. Kak Stephen, Kak Dina harus punya pasangan. Kita mau uji coba terakhir sebelum kita selesai renungan pada pagi hari ini. Ayo pasangan, ayo. Bu Reni pasangannya siapa? Kak Marta, Kak Rima. Oke? Di depan berhadap-hadapan saudara-saudara. Saudara-saudara berhadap-hadapan. Oke? Pandang lawanmu di depanmu. Pandang lawanmu di depanmu. Sudah dipandang? Terus kira-kira lawanmu itu gelinya di bagian mana? Sekarang itik-itik, tapi harus bertahan, harus saling bertahan. Itik-itik. Harus itik-itik. Bertahan. Ayo, buktikan nek kamu itu perkasa. Bertahan, Rek. Bertahan aja diitik-itik kira-kira yang mana? Loh, boleh bagus, saling itik-itik, saling itik-itik. Bertahan. Cewek-cewek mau coba lihat Bella Putri, siapa tuh Rere, Arthur, sama Benton. Oke. Oke, terima kasih. Stop. Karena ingat ya. Oke, sekarang sebelum kita tutup konsentrasi lagi. Konsentrasi lagi. Tantangan hidup nggak hanya yang nggak enak-enak aja. Kayak tadi umpamanya Immanuel diganggu sama Henok kan keras-kerasan. Tantangan hidup nggak hanya nggak enak toh. Karena kalau manusia dikasih cobaan, kasih masalah, seringkali sudah tahu caranya adalah apa? Berdoa, minta tolong sama Tuhan. Tetapi manusia seringkali lalai ketika apa? Cobaannya itu enak. Kayak diitik-itik kan nggak sakit, tau diitik sakit nggak? Kan diitik-itik kan geli nggak enak gitu ya, geli-geli tapi nggak sakit. Seringkali manusia tuh lupa bahwa ketika kamu dipuji, Nathan, Arthur, kamu adalah laki-laki terhebat di mataku. Kamu ganteng, kamu pintar. Nah, akhirnya jatuh dalam dosa apa? Sombong. Filio, kamu manusia paling manis di Maranatha, Filio. Tenang, gak
Jangan jadi anak muda yang menye-menye yang gak punya prinsip. Oke, mari kita berdoa untuk tutup firman Tuhan pada siang hari ini. Nanti dengan kasih supaya sama-sama bekerja, Bu Reni tolong tutup dalam doa. Silakan Bu Reni. Ini contoh, kalau Kak Ika contoh ibu-ibu berangasan gitu ya. Inilah contoh ibu-ibu keibuan, mirip-mirip Nikita Willy gitu ya. Inilah Nikita Willy versi Maranatha. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Sekali lagi firman Tuhan boleh memberkati kami semua. Sebagai anak-anak muda, kami tahu Tuhan bahwa banyak sekali tantangan, banyak sekali pergumulan yang kami hadapi, dan bahkan untuk mencapai cita-cita kami tidak mudah bagi kami. Tetapi kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang kuat, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang memegang masa depan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Pada siang hari ini kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang saat ini tertunduk di hadapan Allah. Tuhan, apapun yang saat ini mereka hadapi, kesulitan-kesulitan, pengalaman-pengalaman jatuh bangun di dalam kehidupan mereka, biarlah mereka tetap bertahan di dalam Tuhan, sebab Tuhan Engkau Allah penolong kami. Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan, yang menuntun, yang menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk masa depan yang indah yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah kami tetap memegang iman kami di dalam Tuhan. Sekalipun kami ada tantangan, sekalipun Tuhan banyak pengaruh-pengaruh di luar, biarlah sebagai anak-anak Allah, kami tetap memegang teguh iman kami. Kami tetap berharap kepada Allah, sebab Engkau sudah membuktikan sampai hari ini bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memberikan jalan keluar kepada kami. Bahkan hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami lihat, Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk orang tua yang boleh membimbing, mendidik mereka. Kami mengucap syukur juga karena Kak Ike pada siang hari ini sudah Tuhan pakai untuk memberkati anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan terus memakai Kak Ike, memberkati setiap kehidupannya, sehingga Kak Ike boleh tetap menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu, menjadi berkat bagi gereja, dan boleh tetap melayani Tuhan dengan lebih setia lagi. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi ya Allah, kami menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati Kak Ika yang sudah menyampaikan, dan juga Kak Reni ya, Kak Reni yang sudah berdoa buat kita. Kita akan memberikan yang terbaik, ya kita akan memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberkati kita. Dan nanti mungkin ada pengumuman dari pengurus, saya serahkan nanti ya. Oke. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum saya minta yang berdoa adalah kamu. Agar persembahan ini dapat berguna dan
Amin, terima kasih. Sudah benar. Mungkin yang bertugas langsung saja dikelilingkan ya. Kita menyanyikan satu pujian, kemudian nanti langsung yang berikan pengumuman dari pengurusnya. Oke. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Siapa yang main? Kak? Coba.